Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan berbagi atau bukan berbagi ya, akan menerka-nerka step by step itu pemain atau hobi dari aquarium nautic. Kita mulai ya. Step yang pertama itu step nanya mulu gitu. Jadi step ini biasanya di awali dari pemula. Jadi dia nanya mulu nih, bang, cycling itu apa sih? Misalkan ada di forum grup, misalkan gitu ya, bang, cycling itu apa sih? Bang, kalau jenis ikan ini dicampur ikan ini gimana? Bang, tahu om, misalkan koral ini bersentuhan dengan koral ini gimana? Om, misalkan lumutnya ini cara mengatasinya gimana? Om, nitrat saya atau fosfat bla 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 bla, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dia. Ini yang dinamakan step yang pertama, nanya mulu gitu. Jadi step ini sebenarnya bagus itu untuk membangun dia daripada kekeliruan memelihara kedepannya gitu. Dan ini namanya step yang sering nanya terus apa aja ditanyain, tapi bagus daripada nggak nanya malah tersesat. Nah, kita pasti akan mengalami step yang selanjutnya. Apa step yang kedua itu adalah bisa dikatakan step buta ya, pokoknya apa aja yang dilihat pengen dibeli gitu, tanpa dia nanya. Ini rapotnya dia nggak nanya, pokoknya dilihat ikan itu bagus, warnanya indah, dia beli. Dilihat koral itu cakep, nggak tahu jenisnya apa, dia beli. Nah, ini namanya yang dinamakan step kedua adalah step bisa dibilang apa, ugal-ugalan. Jadi dia nggak melihat equipment dia seperti apa, dia nggak memperhatikan jenis ikan yang dia punya sebelumnya apa, koral yang punya apa, bersentuhan atau tidaknya itu baik atau enggaknya dia nggak tahu. Dia pokoknya yang dia lihat lapar mata kita sebutnya lapar mata dia tuh pengen beli apa aja dah yang dia lihat tuh, dia lihat bagus gue beli, dia lihat bagus gue beli. Ini lapar mata ini bisa cukup lama nih. Kalau step 1 itu mungkin bisa sekitar ya bisa dibilang 6 bulan ke bawah lah. Step-step sering nanya. Setelah kita udah 6 bulan ke atas, yang dimaksud lapar mata ini akan tiba nih saatnya nih. Kita nanya mulu, udah selesai, tapi kita lapar mata. Apa aja dimasukin yang dia suka. Karena apa? Pengetahuan, sering lihatnya di Google, jenis-jenis koral itu cakep-cakep. Akhirnya dia beli dulu tanpa melihat equipment dia, tanpa melihat berapa lama dia udah jalanin akuariumnya. Akhirnya sehingga dia bisa disebut ugal-ugalan. 3 adalah step dimana dia mulai memilah-milih. Nah, dia udah mulai milih-milih nih, karena mungkin udah yang kedua ini udah mulai banyak habis tuh. Biasanya modal tuh habis di step kedua, step ugal-ugalan. Dia beli lampu, misalkan tanknya ukurannya nano, tapi dia belinya lampu-lampu yang jenis-jenis lampu-lampu aquascape atau lampu-lampu yang mungkin kurang untuk koral berfotosintesis. Akhirnya dia beli lagi, ngulang, dia upgrade lagi. Tanknya kurang gede, dia gedein lagi. Koralnya kurang bagus, mati, dia beli lagi. Ini namanya step ugal-ugalan. Step yang selanjutnya yang tadi saya sampaikan setelah ugal-ugalan adalah step mulai menjaga, mulai milih-milih nih. Ini nggak bisa nih, gue udah mulai habis nih, udah mulai kepikiran. Wah, kemarin mati mulu gue beli ini. Jadilah gue beli hari ini. Ini step yang ketiga. Jadi udah mulai memilah-milih. Yang paling cepat adalah step kenyamanan. Nah, kalau udah masuk ke step keempat, step nyaman, lu melihara apapun itu dia bakal hidup karena lu udah tahu celahnya nih. Oh, koral jenis ini bisanya dideketin sama koral jenis ini. Oh, koral jenis ini nggak cocok nih di tank yang suhunya di atas 30, gue berarti pelihara yang ini. Dia udah mulai nyaman. Habis setelah dia milih-milih, dia udah mulai nyaman pelihara yang jenisnya itu aja, sehingga kebentuklah tank yang maksimal. Ketika dia nggak kembali ke tahap mulai diojok-ojokin, biasanya apa ya, diiming-imingin sama teman-teman biasanya nih, atau sama reverse, sesama penghobi, cobalah lu pelihara ini, Morris lah di tank lu. Ini namanya step yang selanjutnya, step mencoba-coba kali ya, bisa dikatakan. Tadi step ketiga apa? Pokoknya step mencoba-coba dah, yang susah-susah nih. Padahal lu udah
udah banyak pengetahuan, cuman lu penasaran pelihara buat tanah biru di akuarium kecil, lu pelihara Morris di akuarium yang kecil. Morris kan nggak terlalu mudah ya, bisa dikatakan expert ya, ini agak susah di akuarium. Lu pelihara juga karena penasaran. Lu pelihara Mandarin padahal lu nggak, tank lu tuh nggak cukup buat kopepot dan sebagainya. Lu pelihara kuda laut sedangkan tank lu itu ya nggak memadai lah buat pelihara kuda laut karena banyak akan arusnya tinggi dan sebagainya. Nah, step-step yang ke berapa itu? Yang kelima lah, ini bisa dikatakan step-step lu pengen mengulang ke 3 lagi, ntar bahaya nih kalau lu nggak kontrol ke ugal-ugalan. Jadi lu harus kontrol juga tuh. Oh, seperti inilah, tahan sedikit. Nah itu step yang ini udah mulai bosen. Step yang ke 5 apa ke-6 tadi? Ke-6 ini step yang udah mulai bosen, tapi dia ada 2 cabang. Lu mulai bosen karena ya seperti itu aja, akhirnya lu melihara biasa aja gitu, nggak pernah ganti air tapi hidup biotanya. Terus lu cuma ngeliat sebentar, masih makan juga jarang, tapi hidup sehat ikan-ikannya dan biota lainnya seperti koral dan sebagainya. Ini step-step yang udah mulai bosan tapi nanggung bahasanya. Ini lu nanggung nih, lu mau pensiun nanggung, tapi biotanya bagus masih pada hidup dan sebagainya. Nah, lu bisa beralih ke step yang terakhir, yaitu jual barang atau jual biota yang lu punya, atau lu mulai minta pasukan-pasukan dari supplier sehingga lu jadi jualan biota. Dan ini bermanfaat dan ini masuk ke hobi yang menghasilkan duit gitu. Nah, di step ini nih ada juga orang yang gagal, ada juga orang yang terus jalan. Dan ini biasanya di atas 2 sampai 5 tahun lah, 5 tahun ke atas lu udah mulai masuk ke tahap ini nih, mikirin gimana caranya supaya hobi gue menghasilkan uang. Nah, ya lu jualan. Tapi di jualan itu kan lu harus beda dengan hobi ya. Di situ lu harus bisa memaksimalkan space, lu bisa memaksimalkan atau juga mencari perhatian dari publik, dari masyarakat, dari penghobi lainnya supaya lu tetap menjaga kualitas air lu dan kualitas barang yang dijual. Itu step yang terakhir, step yang udah mulai lu mikirin ke sana. Jadi lu melihara seadanya aja, tapi lu fokusnya ke jualan. Oke, itu 1 sampai tadi 7 atau berapa. Itu ada beberapa step dan lu berada di step yang keberapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.